Rumah sakit ini sudah kosong bertahun-tahun, tapi warga sekitar sepakat satu hal. Malam hari, tempat ini tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan, mereka melarang siapapun masuk setelah maghrib. Bukan karena bangunannya rapuh, melainkan karena apa yang sering terdengar dari dalam. Aku pertama kali berdiri di depan rumah sakit itu saat matahari hampir tenggelam. Bangunannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela kaca pecah sebagian, dan papan nama rumah sakit itu sudah nyaris tak terbaca. Namun anehnya, gerbangnya tidak pernah benar-benar tertutup rapat, seolah masih menunggu seseorang masuk. Aku datang bukan untuk uji nyali. Awalnya hanya ingin mendokumentasikan bangunan terbengkalai, seperti yang sering kulakukan di beberapa tempat kosong lain. Tapi sejak menginjakkan kaki di halaman depan, dadaku terasa berat. Bukan takut, lebih seperti perasaan tidak diundang. Seorang warga yang kutemui sebelum masuk sempat memperingatkan. Kalau bisa, jangan terlalu lama, apalagi kalau sudah maghrib. Aku mengangguk waktu itu, tapi tetap melangkah. Di dalam, lorong utama rumah sakit itu penuh debu tebal. Bekas poster kesehatan masih menempel di dinding, warnanya pudar. Ada ruang pendaftaran dengan meja kayu yang miring, kursi tunggu berderet rapi, seolah pasien akan datang kapan saja. Jam dinding di atas loket berhenti di pukul 02.17. Setiap langkah kakiku menggema, terlalu menggema untuk bangunan kosong. Aku sempat berhenti ketika mendengar suara pelan, seperti besi disentuh pelan. Bukan keras, bukan juga angin. Suara itu datang dari arah lorong rawat inap. Aku menunggu beberapa detik, menahan nafas, berharap suara itu berhenti. Tapi justru terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti roda kecil yang digeser perlahan. Roda kursi? Aku menguatkan diri dan melangkah lebih dalam. Udara semakin dingin. Bau khas rumah sakit, campuran obat dan sesuatu yang sulit dijelaskan masih tertinggal meski tempat ini sudah lama ditinggalkan. Saat itulah aku sadar satu hal yang membuat tengkukku merinding. Di salah satu ruang rawat, tirai tempat tidur bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk, aku bertanya dalam hati, apakah rumah sakit ini benar-benar kosong? Aku melangkah semakin dalam, menyusuri lorong rawat inap yang gelap dan memanjang. Cahaya dari senter kecilku memantul di lantai keramik yang retak, menciptakan bayangan aneh di dinding. Setiap pintu kamar pasien terbuka setengah, seperti mulut yang menganga menunggu sesuatu masuk. Aku mencoba menenangkan diri. Ini hanya bangunan kosong, kataku dalam hati. Tapi semakin sering kalimat itu kuulang, semakin terasa seperti kebohongan yang kupaksakan sendiri. Di salah satu kamar, aku menemukan tempat bidur besi dengan kasur tipis yang sudah menguning. Di sampingnya, sebuah botol infus masih tergantung, kosong. Selangnya menjuntai menyentuh lantai. Aku menelan ludah. Tidak masuk akal barang-barang ini dibiarkan begitu saja. Saat aku memutar badan untuk keluar, suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas. Mas, pelan, serak, seperti orang memanggil dari jarak dekat. Tubuhku membeku, senterku bergetar ketika kugerakkan ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun, lorong di belakangku kosong. Tapi aku yakin suara itu bukan dari pikiranku sendiri. Itu terlalu nyata, terlalu dekat. Aku mencoba mentertawakan ketakutanku sendiri. Tapi tawa itu berhenti ketika aku menyadari satu hal. Aku belum menyebutkan namaku kepada siapapun sejak masuk ke sini. Aku mempercepat langkah. Nafasku mulai tidak beraturan. Lorong yang tadi terasa lurus, kini seolah memanjang. Pintu-pintu kamar terlihat semakin banyak, seakan tempat ini tidak ingin aku cepat keluar. Lalu,
Suara langkah kaki terdengar di belakangku. Bukan langkah berat, bukan pula tergesa. Langkah itu teratur, seolah seseorang berjalan santai mengikuti jarakku. Aku berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Aku berbalik dengan senter terangkat tinggi. Lorong tetap kosong, tapi di lantai, tepat beberapa meter di depanku, terlihat jejak debu yang baru tergeser, seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana. Saat itulah lampu senterku berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Dalam gelap total, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Jangan pulang dulu. Dan aku sadar, rumah sakit ini tidak hanya tahu aku datang. Tempat ini tahu aku belum selesai. Gelap menelan lorong itu selama beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Aku berdiri terpaku, menunggu mataku terbiasa. Bau obat semakin tajam, menusuk hidung, seperti ruang yang baru saja dibersihkan. Padahal bangunan ini seharusnya mati. Aku menekan senter berkali-kali. Akhirnya cahaya kembali menyala, redup, tapi cukup untuk melihat papan penunjuk di dinding depan. Ruang operasi. Entah kenapa kakiku melangkah ke arah sana. Bukan karena berani, tapi seperti ada dorongan halus yang menuntun. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik telapak kakiku agar tetap tinggal. Pintu ruang operasi terbuka sedikit. Dari celahnya, cahaya samar terlihat. Bukan dari senterku. Cahaya putih kebiruan, tenang, stabil. Jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin ada listrik di sini. Aku mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, meja operasi masih berada di tengah ruangan. Lampu gantung di atasnya menyala redup, bergoyang pelan. Di sudut ruangan, lemari besi terbuka usang. Peralatan medis tersusun rapi, seolah baru saja dipakai. Udara di ruangan ini terasa lebih dingin dari lorong luar. Lalu aku mendengar suara nafas. Bukan nafasku. Suara itu datang dari balik tirai hijau yang menutupi sebagian meja operasi. Pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang tertidur. Aku mematung, menatap tirai itu tanpa berkedip. Dadaku terasa sesak. "Permisi." Suaraku nyaris tidak keluar. Tirai itu bergerak sedikit. Bukan tertiup angin, seperti disentuh dari dalam. Aku mundur selangkah. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku melemah. Bekas tangan di permukaan tirai menekan dari sisi dalam. Jarinya terlihat jelas, panjang, kaku. Lampu di atas meja berkedip cepat. Suara besi berdenting pelan. Aku berbalik dan berlari keluar ruang operasi tanpa berani menoleh lagi. Namun saat kembali ke lorong, aku berhenti mendadak. Lorong yang tadi kulalui tidak ada. Yang ada hanyalah deretan pintu kamar pasien yang tertutup rapat, masing-masing dengan nomor berbeda dari sebelumnya. Dindingnya terlihat lebih bersih, lebih hidup. Dan dari balik pintu-pintu itu terdengar suara bersamaan. Batuk, erangan, bisikan, seperti bangsal yang penuh pasien tak terlihat. Di ujung lorong, seseorang berdiri membelakangiku, menggunakan pakaian perawat lama. Perlahan kepalanya miring ke samping, seolah menyadari kehadiranku. Aku tidak menunggu ia berbalik. Aku lari, dan saat itu aku tahu, rumah sakit ini belum selesai denganku. Aku berlari tanpa arah. Nafasku terengah. Langkah kakiku memantul keras di lantai keramik. Lorong demi lorong kulewati, berbelok ke kiri, lalu ke kanan, menuruni tangga darurat yang gelap dan licin.
Tapi setiap kali aku merasa sudah jauh, rumah sakit ini seolah menarikku kembali ke pusatnya. Aku sampai di IGD. Aku yakin ini IGD. Tanda di dinding masih jelas, meski hurufnya terkelupas. Pintu geser terbuka setengah. Di dalam, berangkar-berangkar berjejer, tertutup kain lusuh. Beberapa di antaranya tampak menggembung, seperti ada sesuatu di bawahnya. Aku tidak berani mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara roda berdecit. Aku menoleh. Sebuah berangkar bergerak perlahan. Sendiri, rodanya berputar, berhenti tepat di tengah ruangan. Di atasnya, kain penutup naik turun, seirama nafas. Dadaku serasa diremas. Aku mundur, punggungku menabrak dinding. Sudah waktunya. Suara itu muncul lagi. Tenang, datar, seperti perawat yang sedang menenangkan pasien. Aku berteriak, suaraku menggema lalu hilang di telan bangunan. Lampu-lampu IGD menyala bergantian, satu persatu, seperti mengejek. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat lebih banyak sosok berdiri diam di sudut ruangan. Tidak mendekat, hanya menunggu. Aku berlari lagi. Tangga darurat, pintu keluar. Aku melihat cahaya dari luar, gerbang. Aku mendorong pintu besi itu sekuat tenaga. Terbuka. Namun yang kulihat bukan halaman depan. Aku kembali berada di lorong rawat inap. Jam dinding yang sama, 2.17. Kepalaku pusing, kakiku melemah. Rumah sakit ini tidak mengurung dengan dinding, tapi dengan pengulangan, dengan rasa putus asa, seolah berkata, keluar bukan pilihan. Aku terduduk di lantai. Saat itulah, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari semua penampakan. Di pergelangan tanganku, ada gelang pasien, putih, kusam, dengan namaku tertulis jelas di sana. Dan dari kejauhan, bel pasien berbunyi, satu kali, memanggil. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Aku tidak ingat kapan terakhir kali berdiri. Yang kuingat hanya suara bel itu dan kegelapan. Saat kubuka mata, cahaya pagi menyelinap melalui celah pintu besi yang setengah terbuka. Aku berada di dekat gerbang depan rumah sakit. Di luar, aku merangkak menjauh, tidak berani menoleh. Kakiku lemas, kepalaku terasa berat, seperti habis demam berhari-hari. Saat akhirnya aku benar-benar keluar dari area itu, barulah aku berani menatap ke belakang. Bangunan itu kembali terlihat kosong, diam, mati. Seolah semua yang kualami hanya halusinasi. Warga yang menemukanku pagi itu mengatakan aku pingsan sejak malam hari. Mereka mengira aku hanya kelelahan. Aku mengangguk, menerima penjelasan itu, karena aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Namun sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama. Malam pertama setelah kejadian, aku terbangun tepat pukul 2.17, tanpa alarm, tanpa alasan. Dadaku terasa sesak dan hidungku mencium bau obat yang samar, bau yang seharusnya tidak ada di kamarku. Beberapa hari kemudian, saat rumah benar-benar sunyi, aku mendengar suara roda berdecit pelan, seperti kursi roda digeser di lantai. Padahal aku sendirian. Aku mulai menghindari cermin. Kadang pantulanku terlihat terlambat bergerak. Kadang mataku tampak lelah, seperti mata orang yang sudah terlalu lama menunggu di bangsal rumah sakit. Gelang pasien itu sudah tidak ada di pergelangan tanganku, tapi bekasnya masih tertinggal. Lingkaran pucat yang tidak kunjung hilang. Aku akhirnya kembali ke Indramayu beberapa bulan kemudian, memberanikan diri mendekati lokasi itu di siang hari. Rumah sakit tersebut sudah dipagari lebih rapat. Tidak ada lagi akses masuk, tidak ada tanda kehidupan. Namun seorang warga berkata pelan kepadaku,
Mas, sejak malam itu, bel di dalam sudah tidak pernah berbunyi lagi. Aku tidak merasa lega mendengarnya, karena sejak aku keluar dari sana, suara itu justru lebih sering terdengar di kepalaku sendiri. Dan sampai sekarang, setiap pukul 2.17, aku selalu terbangun dengan perasaan seperti ada yang menunggu aku kembali. Apa yang aku alami di rumah sakit terbengkalai itu mengajarkanku satu hal penting. Tidak semua tempat kosong benar-benar ditinggalkan. Ada ruang-ruang yang menyimpan cerita, kesedihan, dan penantian yang tak pernah selesai. Terutama ketika sebuah tempat ditutup tanpa pamit, tanpa doa, dan tanpa kejelasan. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar kita lebih berhati-hati melangkah, lebih sopan pada tempat yang pernah menjadi saksi antara hidup dan mati, dan tidak meremehkan hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Jika suatu hari kamu melewati bangunan terbengkalai, ingatlah, diam bukan berarti kosong. Sebelum kita benar-benar mengakhiri kisah ini, mari kita tutup dengan salawat. Semoga hati kita dilindungi dan langkah kita selalu dalam penjagaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kamu punya pengalaman horor nyata atau pernah melewati tempat yang menyimpan kisah serupa, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu akan kami angkat di episode berikutnya. Jangan lupa like jika kisah ini membuatmu merinding. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita sunyi lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Kisah Senyap Nusantara.